Aku kok nggak dengar suara teman-teman ya? Ada yang belum UTS? Saya belum Bu, Miftah. Halo. Saya juga belum, Bu. Halo? Enggak, Bu. Aduh, halo? 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 Ya, Ibu. Oh, ini ada headset. Coba Mbak, kok nggak di ini aku kok nggak ada sih? Ibu putus-putus, Bu, di Oh, saya, Bu. putus-putus. Iya, Bu. Oh, oh. Sekarang juga masih. Ini connectionnya nih ya. Sekarang Ibu ada suara tapi Ibu nggak bergerak. Negara Depok hujan nih dari kemarin. Tapi bisa dengar suara aku belum? Bisa, Ibu. Bisa ya? Oke. Siapa yang belum UTS? Saya Bu, Miftah. Udah semua UTS? Miftah Al-Baihaqi sama Muhammad Mihda belum, Ibu. Oh, kita sama Mida ya. Oke, nggak apa-apa. Oke, cuma dua ya? Enggak, Bu. Sepertinya Oke ada deh. 4 orang, Bu. Ada lagi Bu, ada 4. Siapa lagi? Ada Ada Raden Put Faisal sama Putri Hidayah, Bu. Irsyad Sabilil juga belum, Bu. Oke, Faisal sama Putri. Saat ini ya belum ya? Baiklah. Ih, connectionnya jelek terus nih loh. Oke deh, nggak apa-apa. Saya cuma tanya aja, takut. Ini udah ke email aku semua ya? Di-upload ke LMS kan, Bu? Oh, Irsyad juga sama 5 orang. Yep. Putus-putus ya aku ya? Iya, Bu. Ih, coba saya ganti. Saya ganti. Saya ganti coba jaringnya sebentar ya. Udah bagus belum? Mendingan, mendingan kali ya. Mendingan kali ya, Mbak. Bisa dengar kan? Masih putus-putus. Sudah enggak, Ibu. Oke, baiklah. Oke deh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi ya semua. Semoga sehat selalu ya. Ini week ke-9. Kita mulai lagi ya sebelum mau UAS ya, teman-teman. Ini penerapan manajemen resiko. Sekarang mulai kita implementasi ya dari apa manajemen resiko yang kita pelajari di atau kita bahas di week 1 sampai week 7 ya, teman-teman.
Nah, ini untuk penerapannya sendiri itu ada beberapa langkah ya teman-teman ya. Yang pertama yaitu komitmen manajemen. Kenapa? Karena apapun yang terjadi pada perusahaan tersebut ya teman-teman itu adalah karena manajemen ya. Jadi mau dia sukses bertambah gitu ya atau dia menjadi buruk bahkan sampai tutup itu mostly adalah karena keputusan manajemen ya teman-teman. Nah, salah satu keputusan yang diambil itu berarti ada sesuatu yang dia nggak komit pasti ya teman-teman. Jadi seperti itu. Jadi komitmen manajemen itu sangat dibutuhkan. Teman-teman boleh searching ya di ISO manapun lah, pokoknya terserah mau ISO berapa. Kayak ini kebenaran ISO 31.000 ya. Jadi komitmen manajemen itu adalah awalnya gitu ya, yang paling utama dari setiap proses ya teman-teman ya. Jadi komitmen manajemen. Yang kedua adalah kebijakan dan organisasi manajemen resiko. Ya, kebijakan dan organisasi yang berkaitan dengan SDM-nya, teman-teman ya, dengan peraturan perundangan yang diberlakukan di perusahaan tersebut atau di organisasi tersebut, ya, itu wajib ya, teman-teman. Kita mau refernya kemana atau yang jadi guideline kita itu atau jadi acuan kita itu kebijakan yang mana, terus organisasi yang seperti apa gitu ya. Lalu berikutnya adalah komunikasi ya, karena untuk setiap proses operation, kita bilang operation ya, operation itu bukan seperti operation di rumah sakit, operasi atau misalkan operation seperti proses di manufaktur saja, enggak ya teman-teman. Jadi yang namanya proses operation itu berarti adanya satu proses bisnis gitu ya, di mana semua terdiri dari beberapa departemen, beberapa divisi gitu ya, atau secara general kita bilang itu ada sistem ya, sistem terintegrasi ya, integrated system, di mana semuanya itu harus bisa saling berkomunikasi. Kenapa? Karena masing-masing, karena kita sebut integrasi, berarti satu sama lain itu saling berhubungan ya. Jadi kayak safety, misalkan teman-teman K3 itu nggak bisa kerja sendiri teman-teman, karena keterbatasan ya, baik secara tanggung jawab ya, secara skill ya, dari secara knowledge gitu ya teman-teman, itu teman-teman punya keterbatasan. Sama seperti saya juga di industrial engineering misalkan, saya punya keterbatasan, punya wewenang dan tanggung jawabnya berbeda dengan teman-teman safety gitu ya. Sementara secara sistem kita itu berhubungan gitu ya, maksudnya ada keterkaitan lah ya. Nah, bagaimana supaya proses itu berjalan dengan baik? Maka diupayakan kita harus bisa komunikasi. Sebenarnya nggak cuma komunikasi ya, teman-teman, kolaborasi. Ya, itu juga kita wajib gitu ya, teman-teman, atau teamwork gitu ya. Kalau misalkan saya punya kekurangan, ada ketidaktahuan dari sisi knowledge mengenai kebijakan, mengenai peraturan dalam perundangan, nah teman-teman boleh memberitahukan ke saya ya. Begitu juga sebaliknya, kalau misalkan secara teknikal teman-teman tidak menguasai, boleh teman-teman menanyakan bagaimana caranya supaya misalkan menghindari yang namanya bahaya-bahaya resiko, atau misalkan terdapat ada bahaya resiko, bagaimana kita supaya mengurangi atau bahkan mengeliminasi bahaya tersebut. Jadi kuncinya harus kita bisa berkomunikasi. Lalu kita mengelola resiko tingkat korporat, dalam arti bahwa yang di level paling atas sekalipun, atau kita sebut entah itu BOD ya, Board of Director atau CEO, terserahlah ya namanya apa teman-teman, atau Plan Manager atau President Director atau Managing Director, apapun teman-teman. Itu semuanya harus paham yang namanya resiko yang ditanggung ya, dari level bawah sampai level atas itu semuanya harus diketahui. Itu ya teman-teman. Jadi kalau misalnya besok teman-teman di posisi corporate, harus peduli dengan resiko-resiko yang ada di layer bawah-bawahnya teman-teman. Begitu ya teman-teman maksudnya. Lalu mengelola resiko tingkat unit kegiatan atau proyek. Nah, ini berarti layer berikutnya yang di bawah-bawahnya. Ya, jadi kepedulian kita dalam mengelola resiko tingkat unit kegiatan atau proyek juga amat sangat dibutuhkan. Kuncinya apa? Yaitu tadi yang 3 di atas, gitu ya teman-teman. Dari komitmen, dari kebijakan, dan komunikasi. Sehingganya proyeknya itu bisa berlangsung dengan baik tanpa adanya bahaya-bahaya yang berarti lah ya teman-teman.
Lalu adanya pemantauan dan tinjau ulang dalam arti untuk monitoring dan evaluation ya teman-teman. Misalkan ada perbaikan nih di tingkat project gitu ya, ada kegiatan perbaikan, maka hasil perbaikannya itu kita pantau tuh teman-teman, apakah sudah sesuai dengan kebijakan dan organisasi ya. Terus juga kalau misalkan belum ada atau belum sesuai dengan kebijakannya, maka itu harus direview ulang ya, makanya disebut dengan ditinjau ulang itu ya teman-teman. Jadi prosesnya itu circle ya teman-teman, berputar terus gitu ya. Nah, kita bahas mengenai komitmen manajemen. Nah, kalau komitmen manajemen bahwa penerapan manajemen risiko itu dalam perusahaan tidak akan berhasil jika tidak dilandaskan dari komitmen manajemen puncak. Ini for sure teman-teman ya. Teman-teman boleh buka lah ya pokoknya semua ISO apapun besok teman-teman jalankan ya, minimal 9001, 14001, 45001. Itu teman-teman harus istilahnya kalau bahasanya mah harus ngelotok gitu ya. Teman-teman harus benar-benar paham. Nah, teman-teman bisa lihat klausul-klausulnya itu ada yang disebut dengan komitmen manajemen puncak. Itu ada ya, teman-teman. Di mana manajemen resiko itu pada dasarnya adalah upaya strategis ya seorang pemimpin unit usaha untuk mengelola usahanya dengan baik ya. Jadi komitmen. Jadi kalau misalkan mau menjalankan 9001 misalkan, oh berarti kualitas proyeknya harus sesuai dengan quality management system. Ya, kualitas yang seperti apa, terus administrasi atau proses manajemen sistem yang seperti apa gitu ya yang harus dilakukan. Begitu juga misalkan sudah terintegrasi dengan 14.000 misalkan ya di lingkungan gitu ya teman-teman. Kalau kualitasnya udah baik, oke, berarti kan sebenarnya dari setiap proses itu pasti ada yang namanya waste ya teman-teman, atau sesuatu yang dibuang atau sesuatu yang tidak berguna gitu ya teman-teman. Nah itu bagaimana memanagenya gitu atau mengolahnya tuh nanti ya dari sisi lingkungan atau dari sisi amdalnya gitu ya teman-teman. Kalau misalkan sudah bisa dikelola dengan baik ya 14.001-nya atau amdalnya dijaga, pembuangannya lebih rapi atau pembuangannya lebih terstruktur, pembuangannya lebih tertib misalkan ya teman-teman. Nah itu secara tidak langsung, secara safety-nya ya 45.001 itu semua akan tercapai itu teman-teman. Ya nggak ada buangnya udah benar gitu ya caranya teman-teman. Terus nggak ada polusi lagi misalkan seperti itu. Nah itu kan secara safety teman-teman sudah tercakup juga. Makanya ada training yang namanya ISO integrasi ya, mulai dari 9001, 14.001 dan 45.001. Nah, bagaimana kita menghubungkan ya dari prosesnya sendiri, terus dampaknya dan secara safety-nya itu semuanya terjamin dengan baik. Makanya perlunya adanya komitmen dari manajemen minimal ya, minimal 3 ISO itu yang dilakukan sama satu perusahaan. Jadi setiap perusahaan minimal punya 3 minimal ya, teman-teman. Lalu ada penetapan kebijakan manajemen risiko, di mana komitmen manajemen mengenai manajemen risiko harus dituangkan dalam kebijakan tertulis. Ya, maksudnya bahwa semua itu seperti perjanjian lah ya, bahwa perusahaan itu komit misalkan untuk menjaga secara keselamatan kerjanya teman-teman gitu ya, atau para karyawan. Dengan apa? Misalkan adanya kompensasi, misalkan ya adanya MCU, misalkan gitu ya, medical check up. Atau misalkan adanya evacuation drill, misalkan adanya pelatihan-pelatihan P3K, tanggap darurat gitu ya teman-teman. Itu salah satu dari komitmen dari manajemen resiko. Ya, atau misalkan mendukung program kesehatan dan keselamatan kerja gitu ya teman-teman, adanya masang-masang misalkan pamflet-pamflet atau leaflet atau bikin buku mengenai safety atau kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh teman-teman safety gitu ya. Terus menjaga misalkan dari secara eksternal ya teman-teman dibikinkan program misalkan kayak safety talk, safety induction ya atau apapun lah namanya yang berkaitan dengan safety misalkan karena kita fokus di safety-nya. Ya itu contoh. Nanti di bagian quality juga ada tuh teman-teman misalkan di 9001 komitmen apa saja gitu ya yang bisa dilakukan atau yang perlu dilakukan oleh manajemen sebagai komitmennya. Sama, di engineering juga sama, secara operation atau prosesnya juga sama. Semuanya harus tertulis dalam arti terdokumentasi. Makanya
Besok kalau teman-teman bekerja, pastikan all should be documented to protect yourself. Ingat ya kata-kata saya. Ini pasti berguna ya, bahwa all should be documented. Semuanya harus tertulis gitu ya. Karena pada saat di audit pun, besok teman-teman yang harus dibuktikan adalah tulisannya itu. Ya, atau dokumentasi ya, yang kebijakan-kebijakan yang tertulis, baik itu WI-nya ke SOP-nya, itu secara nggak langsung itu merupakan kebijakan-kebijakan tertulis yang merupakan komitmen dari manajemen ya. Kebijakan mengenai manajemen risiko ini mengandung sekurangnya komitmen perusahaan untuk menerapkan manajemen risiko ya, untuk melindungi pekerja ya, terus aset perusahaan, masyarakat pengguna, dan kelangsungan bisnis perusahaan ya. Jadi semuanya itu tujuannya untuk ini ya, melindungi pekerja ya dari kecelakaan kerja ya, seperti itu kan wajib ya untuk para pekerja ya teman-teman. Terus ada aset perusahaan, kita harus lindungin aset perusahaan. Contohnya dari apa? Dari kebakaran, ledakan. Nah, itu udah salah satu contoh ya teman-teman, komitmen perusahaan untuk melindungi asetnya. Lalu masyarakat pengguna dalam arti entah itu customer-nya atau sekitar gitu ya. Aduh. Ya, masyarakat sekitar. Nah, itu juga harus dipikirkan ya, apa-apa saja. Banyak program CSR misalkan seperti itu juga harus diterapkan ya, teman-teman. Misalkan kita memperkenalkan nih penggunaan APAR ke masyarakat sekitar misalkan seperti itu. Nah, itu juga bisa. Dan juga kelangsungan bisnis perusahaan ya. Jadi semuanya harus dilakukan based on bisnisnya. Nah, yang ketiga, mana dia? Komunikasi ya, manajemen risiko. Ya, jadi untuk sosialisasi kebijakan dan program manajemen risiko itu perlu dikomunikasikan ya kepada semua unsur atau pihak yang terkait dalam perusahaan dalam pelaksanaan manajemen risiko. Seperti tadi ya, bahwa program manajemen risiko atau program apapun tidak akan bekerja dengan baik kalau keterlibatan dari para karyawan, keterlibatan dari para divisi ya, manajer-manajer divisi gitu ya, itu nggak ada teman-teman, percuma, karena level atas pun nggak bisa bekerja sendiri gitu loh. Jadi perlu keterlibatan kita semua, para pekerja itu, untuk mewujudkan yang namanya program-program dari perusahaan. Lalu komunikasi penting agar seluruh pekerja mengetahui kebijakan perusahaan, memahami dan kemudian mengikuti dan mendukung dalam kegiatannya masing-masing. Ya, kalau misalkan sudah disosialisasikan salah satu cara komunikasi ya teman-teman, mungkin bisa lewat training. Ya, dikasih trainingnya seperti apa ya, supaya semua peserta itu, Mas boleh di mute nggak? Mas Miftah boleh bantu mute? Oke. Ya, jadi pastikan semuanya itu terlibat ya teman-teman, untuk mengetahui nih, kayak misalnya 9001, mostly kita harus tahu kualitas apa saja yang harus kita lakukan di masing-masing divisi ya, nggak cuma K3. Kayak saya di divisi engineering seperti apa kualitasnya, di K3 seperti apa, di produksi seperti apa, itu semuanya ada standar-standarnya ya teman-teman. Jadi kita komunikasikan, pasti salah satu, salah dua, salah tiga ya, atau beberapa bagiannya itu pasti ada perlu bantuan dari teman-teman safety, dari teman-teman engineering, dari teman-teman production, misalnya dari teman-teman maintenance atau HRD misalkan. Itu semuanya pasti ada keterkaitan ya teman-teman. Makanya seluruh pekerja itu wajib mengetahui yang namanya kebijakan perusahaan. Visi dan misi udah wajib ya gitu teman-teman. Sehingganya saling support gitu ya. Kalau kita udah tahu tujuannya, kita nggak akan pernah berpikir yang namanya silo thinking ya. Lalu berikutnya kita mengelola resiko pada level korporat, yaitu langkah awal ya dalam implementasi manajemen resiko adalah pada level korporat atau tingkat manajemen. Maksudnya apa? Yang harus melakukan duluan ya, lebih dulu, yang melakukan semua kebijakan, semua peraturan perusahaan itu adalah dari tingkat yang paling tinggi dulu ya. Contoh seperti saya pernah di interview ya waktu saya di Tetra Pak.
Gitu mereka saya bilang basicnya itu kalau untuk semua perusahaan ya itu basicnya adalah 5S ya itu pondasinya. Ya, karena itu harus menjadi company culture gitu ya, jadi budaya perusahaan untuk menerapkan yang namanya 5S. Kalau 5S-nya sudah baik, pasti nanti ke atas-atasnya atau untuk setiap departemen itu melakukan yang namanya atau mengimplementasi 5S, itu pasti semuanya akan baik, terhindar dari bahaya, terhindar dari rejected material misalkan atau produk gitu ya, teman-teman terhindar dari namanya proses start stop misalkan seperti itu ya teman-teman dari semua hambatan kalau memang 5S itu diterapkan secara benar gitu ya teman-teman. Jadi basic 5S itu juga misalnya saya share gitu ya sama teman-teman di K3 gitu ya bahwa karena teman-teman yang punya peraturan, teman-teman yang punya banyak simbol-simbol, teman-teman yang punya alat-alat gitu ya, di mana itu juga harus disesuaikan dengan konsep 5S-nya. Jadi kalau mau skripsi mengenai 5S, monggo silahkan gitu ya. Karena itu adalah basicnya teman-teman pondasinya. Jadi sama, untuk memulai 5S itu siapa yang harus mulai? Bukan operator, bukan kita, tapi bos kita ya, yang di tingkat BOD atau CEO atau seperti tadi saya sampaikan ya, managing director kah, presiden director kah, mereka yang wajib pertama kali melaksanakan yang namanya 5S yang mengimplementasi. Ya, pada saat saya interview pun dia bilang bagaimana cara memulainya. Aku bilang start from your desk. Jadi start from your desk, aku bilang gitu, karena kamu the highest level, the paling tinggi, berarti mulai dari mejanya, gitu kan. Akhirnya, oke, gini dia bilang, saya I will follow, gitu kan. I will do it my 5S, gitu kan. Oke, jadi kita melakukannya bareng, karena kebenaran saya sama bos saya yang managing director itu satu ruangan ya teman-teman, maka dia bisa lihat seperti apa meja saya. Jadi setiap pulang pergi, meja aku itu bersih ya teman-teman, nggak ada pulpen kayak kertas kayak itu nggak ada, semua meja aku rapih. Kenapa? Karena semua aku masukkan di drawer ya teman-teman, nggak ada tuh laptop di situ, nggak ada printer di situ, nggak ada teman-teman. Jadi mejanya polos aja biasa, karena laptop aku masukkan di drawer, semuanya kadang nggak mau aku bawa ya, berat ya teman-teman gitu kan, nggak mau resiko juga ya. Jadi aku taruh di semuanya di dalam drawer aku. Ya, seperti itu. Jadi dia tahu bagaimana aku nyimpan sepatu safety aku, bagaimana drawer aku, stationery aku seperti apa gitu ya. Karena itu adalah basic ya, teman-teman. Jadi harus benar-benar paham. Lalu manajemen resiko harus dimulai pada tingkat korporat atau perusahaan agar dapat diidentifikasi apa saja resiko, baik internal maupun eksternal perusahaan. Karena kalau kita udah tahu nih di tingkat korporat dalam arti yang paling tinggi, kita tahu tuh hambatannya. Kalau contohnya aja berantakan, berarti gimana yang ke bawahnya, dampaknya apa? Nanti ke customer, nanti dari tingkat pelayanan, misalkan kalau teman-teman di jasa misalkan ya, atau dari produknya itu sendiri tuh teman-teman. Nah itu juga akan berpengaruh kalau kita nggak menjalankan 5S-nya juga dengan benar atau tidak ada contoh baik lah istilahnya ya teman-teman dari bos-bos kita. Jadi kita harus perhatikan itu karena dampaknya baik secara internal maupun eksternal. Kalau internal, mentality kita kalau udah terbiasa bosnya berantakan, bosnya nggak peduli, akan ke bawah ke kita secara nggak langsung teman-teman. Nah kalau udah terbawa seperti itu dampaknya ke siapa? Ke customer atau juga ke suppliernya teman-teman gitu ya. Jadi karena berantakan nggak teratur, nanti schedule-nya berantakan dan segala macam. Jadi karena kita sebut tadi integrated system, jadi semuanya akan kena. Jadi seperti efek domino gitu ya teman-teman. Kalau udah berantakan semua, lihat concern safety ada nggak? Pasti ada teman-teman concern safety. Ya, terus secara eksternal lagi, apa resiko terpait? Kalau misalkan kita nggak menjalankan 5S-nya atau posisinya kita berantakan lah bahasanya kalau teman-teman belum nggak atau perusahaan tersebut nggak kenal yang namanya 5S. Dampaknya apa? Bisa ditinggalkan sama customer. Sementara customer itu kan istilahnya sumber uangnya suatu perusahaan gitu kan. Kalau customernya ninggalin, dapat masukan dari mana? Nah, dampaknya ke siapa? Baik, pasti akan dampaknya itu pasti ke kita nih sebagai pekerja gitu ya. Kecuali kita pemberi kerja itu pun pasti berdampak ya teman-teman. Jadi seperti itu. Jadi dampaknya luas sekali kalau kita nggak tertib gitu ya teman-teman.
Lalu kita mengelola resiko pada tingkat unit kegiatan atau proyek. Berarti kita lebih kecil lagi, kita lebih mengerucut lagi, kita lebih spesifik lagi gitu ya. Bahwa resiko pada level ini lebih bersifat teknis dan langsung di tempat kerja masing-masing ya. Makanya yang kita lakukan untuk 5S itu ke masing-masing area kerja, ke masing-masing personelnya ya. Jadi ke masing-masing orangnya, ke pekerjanya masing-masing itu wajib melaksanakan yang namanya 5S ya teman-teman. Karena untuk apa 5S ya tadi mengurangi yang namanya resiko-resiko gitu ya teman-teman. Jadi mulai resiko dari diri sendiri, terus dari tempat kerja, lalu juga dari departemen kita gitu ya, baik juga perusahaan kita gitu ya teman-teman, karena basicnya itu kadang small thing tapi means a lot gitu ya, jadi sesuatu yang kecil tapi sangat berarti gitu ya, besar dampaknya buat perusahaan ya. Lalu proses pengelolaan risiko dilakukan secara rinci untuk setiap aktivitas, lokasi kerja, dan peralatan. Seperti tadi ya, saya sampaikan basicnya adalah 5S tuh teman-teman. Ya, sekarang karena teman-teman itu mungkin nggak seperti zaman aku itu punya kubikel sendiri ya, atau meja kerja sendiri, which is itu benar-benar yang punya kita, seems like private, kita punya ruangan gitu. Tapi kalau sekarang itu banyak sekali perusahaan-perusahaan yang sudah menerapkan itu, istilahnya nggak ada tempat duduk yang pasti. Teman-teman bebas mau kerja di mana aja, mau gayanya kayak apa, mau modelnya kayak apa gitu ya. Senangnya model tempat kerjanya seperti apa itu bebas teman-teman ya. Seperti aku dulu di TP itu ya, Tetra Pak itu tempat kerjanya itu seperti di Google ya teman-teman. Kalau teman-teman lihat di Google tempat kerjanya kayak apa sih gitu ya. Ya seperti kurang lebih seperti yang di bawah ini ya teman-teman. Jadi teman-teman mau duduk kayak model di kafe ada, model tempat duduknya kayak di warteg ada gitu ya. Mau ada meja bundar gitu yang kita lesehan ada gitu ya teman-teman. Jadi banyak modelnya sekarang itu. Mau yang ada di kursi males gitu ya, ada kayak modelnya di ayunan gitu ya, ada tuh teman-teman, semuanya dipasang sama perusahaan. Jadi senyamannya kita gitu ya, senyamannya kita tuh kerjanya di mana. Mau kerjanya di ruang meeting boleh teman-teman, jadi bebas lah istilahnya gitu ya. Jadi untuk yang sekarang lebih fleksibelnya seperti itu ya. Terus kayak jam-jam kerja juga gitu ya teman-teman, kita bisa sampai dikasih waktu fleksibel tuh sampai 8:30, tapi tentunya pulangnya nggak boleh on time ya teman-teman, harus extend juga gitu ya. Kalau kita datang telat berarti pulang telat gitu ya. Jadi begitu teman-teman, jadi wajib yang namanya secara nggak langsung 5S itu amat sangat berguna gitu untuk semua kegiatan ya, kegiatan operation utamanya ya. Kalau yang di atas ini contoh ya, gambar yang ini itu tuh kan proses produksi ya teman-teman. Kalau teman-teman lihat ya di 5S-nya jalan nih teman-teman, lihat tempat orang berjalan dia batasin, tempat di mana mesin mereka batasin dengan yellow line gini. Nah ini yellow line ini yang provide siapa? Teman-teman safety ya. Jadi teman-teman safety yang memberi batasan seperti ini nih gitu loh. Kalau engineering cuma kasih layoutnya, oke penempatannya di sini sini. Tapi secara safety maka harus perlu bantuan teman-teman safety ya untuk memberikan seperti ini ya, seperti yellow line ini pembatas, atau untuk memberikan secara nggak langsung adalah aturan-aturan bagi di mana mereka para pekerja itu berjalan, di mana lalu lintas forklift misalkan kalau ada, atau hand lift misalkan ya kalau ada ya teman-teman. Jadi semuanya ini yang ngaturi bukan cuma tim engineering teman-teman, tapi teman-teman safety juga ya, sama kerjasamanya sama teman-teman production misalkan ya. Nah seperti ini kan penempatan material ya teman-teman, dia dibatasin nih seperti ini, karena kalau nggak dibatasin ini material bisa pindah ke sini nih teman-teman, kayaknya tempatnya sempit terus gitu ya, padahal mungkin penempatannya atau kuantitinya mereka jumlahnya itu mungkin yang terlalu banyak ya, sehingganya perlu diatur seperti ini. Jadi key-nya adalah 5S ya teman-teman. Kalau teman-teman lihat di ruang yang bawah sini, apa sih gitu ya? Kalau yang ini dari sisi lingkungan aja itu bisa terlihat ya teman-teman, dari penerangannya, dari kebersihannya, itu semua pasti tercakup di sini ya. Ini yang terakhir ya mengenai pemantauan dan tinjau ulang tadi ya. Jadi kalau misalkan kita sudah implementasi semuanya kegiatannya gitu ya,
Terus apakah sudah sesuai menurut kita mungkin sudah sesuai dengan peraturan dan kebijakan, maka tetap harus dilakukan yang namanya pemantauan, ya, pemantauan. Ya, dan tinjau ulang dalam arti kalau misalkan ada revisi atau memang ada yang belum sesuai, maka itu wajib ditinjau ulang atau direview, ya. Jadi proses manajemen resiko harus dipantau untuk menentukan atau mengetahui adanya penyimpangan atau kendala dalam pelaksanaannya, ya. Memastikan saja bahwa sudah sesuai dengan peraturan perundangan atau belum. Itu adalah tugasnya teman-teman K3 untuk memastikan bahwa apakah sudah sesuai atau belum untuk kegiatan yang berkaitan dengan K3 saja ya, teman-teman ya. Terus kalau misalkan di quality sama ya, kita juga punya manajemen resiko sama. Jadi peraturan apa yang kira-kira sesuai penerapannya dengan untuk menjaga kualitas, misalkan seperti itu ya. Lalu pemantauan juga diperlukan untuk memastikan bahwa sistem manajemen risiko ya telah berjalan sesuai dengan rencana yang ditentukan. Karena kan biasanya pada saat kita melakukan perbaikan ya teman-teman itu kan pasti ada due date-nya atau ada deadline-nya gitu ya, tanggal berapa gitu. Terus juga PIC-nya ya, person in charge-nya, siapa yang bertanggung jawab terhadap kegiatan tersebut itu semuanya ada. Dan kita juga memastikan statusnya seperti apa. Ya, statusnya apakah done, maksudnya sudah selesai, atau misalkan in progress, atau juga belum sama sekali dilakukan. Jadi hal-hal tersebut harus dilakukan yang namanya pemantauan. Nah, pemantauannya sendiri, siapa yang melakukan? Sedapat mungkin ya bukan hanya orang yang terlibat, tapi juga dari highest level juga harus ya, atau tingkat corporate, juga harus terlibat dalam proses pemantauan, gitu ya teman-teman. Jadi contohnya kalau misalkan di kegiatan itu, di hari-hari, itu kita punya yang namanya dulu kalau saya di Energizer ada namanya staff meeting gitu ya teman-teman setiap minggu ya weekly staff meeting di mana semua laporan yang berkaitan dengan safety, proses operation ya, maintenance gitu ya, quality itu semuanya di-share ya di meeting tersebut sehingganya kita bisa berkomunikasi, kita bisa berkolaborasi, kita bisa bekerja secara tim gitu ya teman-teman. Nah itu lewat meeting-meeting tersebut. Jadi kadang-kadang ada apa namanya list-list kegiatan yang ada statusnya tuh teman-teman misalkan dan oh ini belum misalkan seperti itu dah itu semua akan direview gitu ya. Dan salah satu cara memantau setiap kegiatan yang dilakukan. Bahkan kan kalau weekly berarti kegiatannya yang dipantau apa? Day by day-nya ya teman-teman. Shift by shift-nya itu dilakukan yang namanya pemantauan gitu ya teman-teman. Baik itu secara performance, baik itu secara safety, itu semuanya akan istilahnya kupas tuntas gitu ya kalau di meeting tuh sama tingkat corporate. Makanya komitmen tadi penting karena mereka juga harus tahu prosesnya seperti apa ya. Lalu hasil manajemen resiko akan menentukan apakah ya program kerja K3 yang diperlukan untuk mengendalikan bahaya tersebut ya. Jadi memastikan saja setiap aktivitas atau kegiatan yang dilakukan itu harus benar-benar sesuai dalam arti kalau teman-teman itu tugasnya K3 itu kan mostly kita mengidentifikasi bahaya ya teman-teman. Apakah semua bahaya itu sudah teridentifikasi? Lalu apakah semua bahaya itu sudah dianalisa? Atau juga sampai dengan apakah bahaya tersebut itu sudah bisa dikendalikan atau enggak? Ya, how to prevent-nya, ya, prevention-nya apa? Preventive action-nya itu apa dari K3 supaya tidak ada bahaya-bahaya atau potensi-potensi bahaya yang akan terjadi yang which is akan merugikan perusahaan. Jadi semuanya itu harus ada ya teman-teman di analisa. Makanya ada prosesnya HAZOP, menganalisanya juga pakai FTA atau FMIE gitu ya dengan RPN-nya. Nah, jadi semuanya itu berkaitan gitu ya teman-teman. Jadi dari proses awal sampai akhir pemantauan itu semuanya harus ada. Ini contoh ya, kalau form penilaian resiko seperti kemarin kita kan belajar yang FMIE ya, atau belajar RPN ya, Risk Priority Number gitu ya teman-teman. Ini hanya contoh saja nih, kalau misalkan teman-teman besok harus melakukan yang namanya identifikasi, nah teman-teman bisa tuh yang namanya kita pergi observasi, pakai clipboard, kita bawa clipboardnya, ini di print gitu ya teman-teman.
Nah, teman-teman bisa melakukan identifikasi sumber-sumber bahaya. Nah, pastikan semua harus spesifik ya, teman-teman, biar nggak campur-campur. Makanya harus spesifik seperti ini. Misalkan ada nama perusahaannya, gitu ya, proyeknya proyek apa, lokasinya di mana, tanggal berapa. In case kalau teman-teman masuk di bekerja di proyek besok, gitu ya. Jadi terpisah dari nggak bekerja di maksudnya gini, kerja di satu perusahaan tapi ditugaskan gitu ya, ditugaskan di luar kantor misalkan ya, karena harus ke proyek ya teman-teman. Nah, maka teman-teman itu harus melakukan bahwa yang melakukan proyek itu siapa, PT apa gitu, perusahaan apa gitu. Which is teman-teman kan biasanya hanya mengawasi gitu ya. Terus proyeknya proyek apa nih, bikin apa maksudnya? Bikin bangunan kah? Bikin tangki kah seperti aku gitu, apa ada proyek instalasi kah misalkan seperti itu ya, ada pemasangan tiang misalkan atau tiang BTS misalkan gitu ya. Terus ada pemasangan yang lain, pompa misalkan, atau pemasangan banyak yang dipasang gitu ya teman-teman. Pokoknya sifatnya project aja. Nah, itu juga teman-teman bisa memasukkan di situ. Ya, terus lokasinya di mana? Lokasi dalam arti jangan terlalu general ya, teman-teman. Misalkan lokasi di Jakarta, lokasi Cibitung. No, bukan gitu. Maksudnya adalah misalkan lokasinya pekerjaan tersebut itu dikerjakannya itu di area mana? Misalkan pemasangan ini ya, misalkan pemasangan panel ya, panel listrik misalkan teman-teman, atau pemasangan trafo misalkan. Berarti kan lokasinya ada di mana? Di daerah utility atau di daerah yang dekat dengan misalkan maintenance gitu ya. Nah, itu boleh teman-teman dimasukkan. Jadi semakin spesifik, kita semakin tahu, lebih fokus untuk mengatasi mitigasinya atau menghindari bahayanya. Itu ya teman-teman. Karena kalau terlalu general, nanti bingung untuk attack fokusnya. In case misalkan terjadi amit-amit kebakaran kah atau kecelakaan kerja, kita bingung nih bagian mana nih di lokasinya gitu. Jadi harus lebih narrow ya teman-teman, lebih mengerucut gitu ya. Tanggal dilakukannya observasi, misalkan kapan kita melakukan observasi untuk mengidentifikasi potensi bahaya gitu ya. Nah, itu juga harus diisi. Memastikan saja bahwa nanti pada saat kita reporting bahwa komitmennya seperti apa. Oke, untuk observasi misalkan let's say once a week misalkan ya, 1 minggu sekali misalkan, atau once a month gitu ya, sekali sebulan gitu ya. Boleh aja teman-teman, tergantung tadi kesepakatan di awal dengan corporate-nya seperti apa dengan manajemennya. Kalau perlu misalkan, mungkin teman-teman bisa melakukan namanya observasi, misalkan let's say untuk level teman-teman, mungkin 1 minggu sekali gitu ya teman-teman. Tapi kalau mungkin untuk ngajak yang corporate, misalkan either manajernya atau managing director-nya gitu ya, mungkin teman-teman bisa ajak mereka seminggu sekali, atau sebulan sekali gitu ya. Nah, itu bisa. Kayak dulu saya itu sama managing director saya itu tiap hari Jumat. Jadi setiap minggu kita itu selalu namanya observasi, inspeksi gitu teman-teman, untuk area-area di pabrik semuanya gitu ya. Biasanya sih seperti itu, karena kita keliling hanya general saja kalau sama bos gitu ya. Tapi kalau kitanya sendiri, kita harus spesifik di mananya. Nah, biasanya kita identifikasi itu teman-teman ya tahapan pekerjaan urayanya. Makanya maksudnya kalau kita nggak fokus di satu tempat, maka nanti tahapan pekerjaannya akan mix up gitu ya, tercampur ya teman-teman. Nanti teman-teman nggak bisa cari jalan keluar atau cari solusinya untuk perbaikannya. Jadi fokus di satu tempat saja teman-teman. Teman-teman berdiri di satu tempat gitu ya, untuk observasi untuk setiap kegiatan yang dilakukan oleh para pekerja nih gitu ya. Nah, mulai dari preparation kah, atau sampai dengan pelaksanaan, sampai dengan finishing misalkan seperti itu tuh teman-teman bisa menguraikannya jika in case ada bahaya. Misalkan untuk proses pengelasan ya, ada operatornya kacamatanya burem misalkan, atau Google-nya burem ya, seperti itu ya teman-teman. Atau safety shoes-nya bukan tidak terbuat dari kulit misalkan seperti itu, atau tidak pakai sarung tangan ya pada saat mengerjakan pengelasan misalnya seperti itu. Nah, itu bisa teman-teman breakdown semuanya ya. Nah, dari situ baru teman-teman lihat kondisinya. Ya, ada apa nih kok bisa seperti itu misalkan ya. Teman-teman bisa lakukan dengan wawancara. Bapak, kenapa Google-nya nggak dipakai? Atau kenapa Google-nya buram? Atau misalkan interview aja.
udah berapa lama ini Pak Google-nya gitu kan, atau safety shoes-nya kenapa modelnya seperti ini, sudah berapa lama digunakan ya, seperti itu. Contoh-contoh seperti itu teman-teman bisa melakukannya gitu ya. Lalu resiko bahaya dan nilai resiko. Nah, ini teman-teman bisa melakukannya gitu ya. Untuk apa? RPN-nya ya, teman-teman ya. RPN-nya sendiri teman-teman tahu ya apa itu severity, occurrence sama detectability-nya seperti apa ya. Nah, itu teman-teman bisa nanti bisa teman-teman lihat berapa nilainya dan teman-teman tahu apa resikonya. Ya, kalau resikonya kita lihat misalkan dia masih middle atau misalkan moderate atau misalkan udah ekstrim, berarti teman-teman harus melakukan pengendalian resikonya itu seperti apa. Ya, jadi harus jelas ya teman-teman. Ini contoh ya, kalau misalkan tahapan pekerjaannya, misalkan ya, kalau misalkan dilihat dari severity atau lihat dari keparahan gitu ya teman-teman. Nah itu bisa dilihat ya, kalau teman-teman bisa menerjemahkan. Ini hanya contoh saja ya teman-teman, bukan berarti harus seperti ini, tidak. Tergantung dari kondisi dan situasi di lapangannya seperti apa, gitu ya teman-teman. Jadi teman-teman bisa bagi itu keparahannya, occurrence-nya, frekuensinya gitu misalkan ya. Atau dari detectability-nya seperti apa, itu teman-teman bisa memperkirakan. Terus range-nya sendiri ya untuk secara kuantitatif ya teman-teman. Itu teman-teman bisa range-nya di mana, di level mana, kayak 1, 2, 3, 4. Mau 1 yang paling bahaya, 4 yang paling ringan, atau sebaliknya, monggo silahkan. Jadi tidak ada sesuatu yang absolut ya, yang seperti kemarin ya, bahwa tidak ada sesuatu yang wajib atau pasti segitu gitu ya teman-teman. Jadi seperti ini teman-teman bisa menentukan sendiri range-nya gitu ya, dari sisi keparahan gitu ya. Terus tadi yang dari FL-nya itu dari sisi kemungkinan ya, possibility ya. Nah itu teman-teman bisa lihat. Nah seperti ini range-nya kan. Kalau teman-teman lihat range-nya dia 1 sampai 4, berarti yang 4 makin parah gitu ya teman-teman, dampaknya maksudnya. Terus dari sisi kemungkinan juga ya, possibility itu juga sama ya teman-teman. Jadi dia posisinya makin besar angkanya berarti makin parah atau makin besar kemungkinannya ya, seperti itu. Jadi kalau teman-teman bisa melihat dari sisi ini pada saat nanti observasi, monggo silahkan bisa diperkirakan berapa range-nya, berapa nilainya. Oke teman-teman, terus next-nya ini yang pasti untuk semua hasil yang dilakukan ya, dari sini kan ada penilaiannya ya teman-teman, misalkan ada penilaiannya. Pastikan saja bahwa kita menandatangani atau siapapun yang melakukan inspeksi atau penilaian itu wajib ya yang namanya menandatangani ya, siapa pembuatnya gitu ya teman-teman. Dan pastikan juga either kepala proyeknya atau petugas K3L atau PM-nya di situ ya, atau project manajernya di situ mengetahui bahwa area kerjanya itu ada bahaya-bahaya yang teridentifikasi gitu ya, sehingganya perlu adanya review ya, perlu adanya perbaikan misalkan seperti itu teman-teman. Yang dimana semuanya itu untuk menjaga yang namanya safety-nya atau keselamatan kerja dari pekerja yang bekerja di situ, termasuk PM-nya. Ya, misalkan PM-nya melakukan hal-hal yang berbahaya, contoh karena ngerasa PM mungkin gitu ya. Dia naik-naik sembarangan, nggak pakai safety belt, misalkan safety belt, ya benar ya, safety body harness misalkan ya, seperti itu. Atau mereka nggak pakai helmet gitu ya teman-teman. Itu teman-teman wajib mengidentifikasi, menegurnya gitu ya teman-teman ya, tentunya dengan cara yang baik gitu ya teman-teman, untuk memastikan saja bahwa setiap ada aktivitas yang kira-kira mengandung bahaya, maka semuanya teman-teman harus bisa mengidentifikasinya dan bisa mengendalikan atau bisa menanggulanginya gitu ya. Sebisa mungkin kalau bisa teman-teman melakukannya prevention dengan apa? Misalkan contoh, sebelum mulai pekerjaan, biasanya kita sebut ada kegiatan yang namanya toolbox meeting
atau safety meeting gitu ya teman-teman, 5-10 menit gitu ya, untuk memastikan saja bahwa mereka mematuhi semua aturan-aturan yang diberlakukan oleh perusahaan. Misalkan untuk para pekerja, memastikan saja di setiap kegiatan area kerjanya mereka, pastikan semua APD-nya digunakan gitu ya teman. Itu wajib teman-teman ingatkan terus. Kalau misalkan perusahaan tersebut running, misalkan proyek tersebut 24 jam, 7 hari misalkan teman-teman. Banyak ya proyek-proyek yang 7/24 tuh banyak ya, atau 24/7 tuh banyak ya teman-teman. Nah, pastikan aja teman-teman selalu aware gitu ya. Kenapa? Karena 7 days itu ya secara rules ya Kemenaker itu tidak boleh ya. Cek lagi bahwa apakah pekerja-pekerja yang bekerja selama 7 hari itu bergantian atau enggak. Yang pasti setiap person ya, setiap pekerja itu maksimum dibolehkan hanya 6 hari kerja. Ya, tidak boleh 7. Walaupun secara proses operation atau proses produksi ya, itu mereka berjalan 3 shift atau misalkan 7/24 tadi. Cuma memastikan saja bahwa di setiap karyawannya itu mereka minimal punya waktu liburnya 1 hari. Itu ya, teman-teman. Jadi memastikan saja. Nah, untuk resiko ini teman-teman bisa tuliskan semuanya ya teman-teman, sehingganya bisa dilakukan yang namanya pengendalian bagaimana caranya ya. Misalkan ada kerja lemburnya berlebih nih, misalkan maksimum kan biasanya kalau long shift itu hanya 12 jam ya teman-teman. Kalau mereka bekerja lebih dari itu, maka teman-teman bisa note ya. Kenapa? Safety concern teman-teman. Either misalkan mungkin nggak kejadian di tempat kerja, bisa jadi kejadiannya itu jadi on the job injury tapi di luar gitu ya, atau misalkan terjadinya off the job injury. Nah, itu kan jadi concern teman-teman, nantinya jadi reportnya teman-teman, jadi KPI-nya teman-teman, jadi yang mempengaruhi gaji teman-teman gitu ya. Nah, kalau misalnya terjadi kecelakaan, pasti nilaimu akan turun gitu loh di KPI. Walaupun istilahnya kan aku bilang, yang berbuat siapa, yang nanggung siapa. Nah, itu ya teman-teman. Jadi yang kecelakaan orang lain atau pekerja misalkan, atau bukan teman-teman lah ya, tapi yang nanggung secara reporting, yang menanggung atau secara pekerjaan tanggung jawab itu adalah teman-teman K3. Nah, mau nggak mau pasti rapotmu akan berkurang nilainya, mau nggak mau pasti yang namanya kenaikan gaji juga akan berkurang teman-teman secara persentase ya. Makanya harus sama-sama dijaga. Makanya bagaimana menjaganya itu tadi ya, harus adanya komunikasi teman-teman ya. Juga dari komitmen pekerjanya, mau nggak kerjanya dengan selamat, mau nggak kerjanya dengan aman, pastikan saja gitu loh ya, sama. Jadi teman-teman juga saling menjaga nih, karena kemungkinan hal tersebut ya, kecelakaan kerja terjadi sama teman-teman pun ada ya. Contoh seperti tadi, mungkin sepele ya, kesannya cuma menjaga proyek gitu ya, proyek pemasangan misalnya instalasi apa gitu ya teman-teman, misalkan hanya mungkin sebulan, 2 bulan, 3 bulan gitu. Tapi kalau teman-teman long shift terus atau misalkan Sabtu Minggu masuk terus, kira-kira akan membahayakan teman-teman nggak? Udah pasti ya teman-teman. Jadi jangan pernah mau besok kalau bekerja disuruh 7 hari, jangan pernah mau. Ya, safety concern. Katakan sama yang memberi tugas bahwa secara safety concern dan secara peraturan tidak ada yang mewajibkan istilahnya pekerja itu bekerja dalam 7 hari seminggu. Ya, maksimum itu hanya 6 hari seminggu. Itu ya teman-teman. Jadi untuk manajemen resiko sendiri tidak hanya bisa diimplementasi di K3 saja, tapi di banyak bidang itu juga bisa diimplementasi yang namanya manajemen resiko. Karena resiko itu semua berada di manapun, di kondisi apapun, di situasi apapun, di bidang apapun ya. Jadinya teman-teman harus benar-benar paham. Kayak di rumah juga pasti akan ada resikonya. Makanya bagaimana kita memanage supaya resiko itu bisa dikurangi minimal gitu ya. Atau bahkan kalau bisa benar-benar bisa dihilangkan. Itu ya teman-teman. Jadi untuk pelaporannya sendiri semuanya harus terdokumentasi ya. Kapan teman-teman itu melakukan identifikasi atau observasi atau inspeksi gitu ya, di proyek yang sebelah mana atau lokasinya ada di mana gitu ya, tanggal berapa, kalau perlu jam berapa gitu ya. Jadi detail, saya melakukannya jam segini. Kalau perlu adanya evidence ya, dalam arti ada foto-foto ya teman-teman
teman-teman. Jadi supaya teman-teman paham, oh ini ada resiko ini, ada resiko ini, ada resiko ini, gitu ya. Nanti kalau itu aku show contoh waktu aku observasi ya dengan bos aku ya teman-teman. Jadi kita itu biasanya setiap hari Jumat ya, setiap hari Jumat itu mulai jam 8 apa jam 9 gitu. Nggak lama sih teman-teman karena kalau kalau levelnya udah tinggi kan mereka paling punya waktunya sejam. Setengah jam sejam aja udah sibuk banget mereka gitu ya teman-teman. Jadi benar-benar kita harus eh ya saya ngeluarin dulu nih filenya. Bisa nggak ya? Nah, file lama soalnya. Semoga bisa. Kalau nggak bisa, ya udah. Ada pertanyaan teman-teman untuk penerapan manajemen resiko? Oh, nggak mau keluar ya. Nanti dilanjutkan ya pada saat teman-teman tugasnya itu dilanjutin. Biar nanti terintegrasi semua prosesnya dari awal, prosesnya apa aja sih gitu ya. Nah, here you go. Lama sebentar ya. Agak lama nih. Lama, oi. Cucu. Tunggu ya, masih muter-muter. Lama banget. Ya, nggak bisa lagi. Nggak mau sih. Biasanya langsung mau. Kamu keluar. Sebelum kayak gini. Ya, bentar ya. Ya, kalau nggak mau, ya udah deh. Saudara-saudara, filenya sudah terlalu lama kayaknya. Ya, kalau mau. Kalau enggak. Seperti itu kurang lebih. Untuk tugasnya udah sampai mana ya? Mau keluar kan? Ibu maaf mau nanya Bu. Boleh. Abis kita selesai bikin fishbone, itu kita lanjutannya bikin apa ya Bu? Ini sih.
PDCA. Mana ya? Coba di sini ada. Oh, enggak ada. Tes audit. Safety inspection. Ini contoh ya. Aku share salah satu aja ya teman-teman. Mungkin pernah, mungkin enggak tahu aku. Share screen ya teman-teman. Lama ya ngeluarin foto. Nanti aku lihat contohnya ya Mbak kalau itu ya. Nih ini contoh ya. Aku share screen ya teman-teman. Mana sih tadi? Nih pada saat saya inspeksi ya teman-teman. Nih kelihatan ya? Kelihatan, Bu. Nah, ini teman-teman nih bos aku ya, yang satu orang sama aku. Ini orang maintenance, ini orang safety nih. Ini udah almarhum tapi teman saya baik. Ya saya selalu dekat sama dia nih. Ini ditakutin banget gitu ya, karena dia galak banget. Nah ini production engineer-nya. Nah ini ada direkturnya juga. Nih saya ngambil foto. Ini kalau aku lanjutin berubah nggak ya? Berubah ya? Berubah, Bu. Nah, ini jadi kita inspeksi nih teman-teman ya, kayak ngelihat valve-valve ini gitu ya. Pressure gauge ya, pressure gauge di mana ada valve-nya di sini ya, ada buka tutup nih ya, tombol-tombol ini ya. Nah, ini direktur produksi kalau nggak salah ya, ini orang maintenance baik semua sama aku. Nah, ini bos aku gitu ya. Jadi kita tuh setiap Jumat itu pasti inspeksi. Ini contoh seperti ini ya teman-teman, karena saya kerja di fabrikasi waktu itu. Ini adalah alat lasnya teman-teman. Nah ini kabel serabutnya udah keluar begini. Kalau ada elektrostatisnya masih nyetrum teman-teman, karena ini berhubungan dengan listrik gitu ya teman-teman. Jadi hal-hal seperti ini pun kita wajib ya perhatikan nih ya, seperti ini ya. Sekecil itulah teman-teman gunanya 5S ya. Ini tempat kita bending plat ya. Ini jadi buat ngelipet bikin lingkaran gitu kalau dianya kecil ya teman-teman. Nah, terus seperti ini ya, pastiin aja jangan sampai goyang atau segala macam. Nah, itu juga perlu ya teman-teman. Jadi ngecek kecil mungkin gitu ya teman-teman. Kita ngecek seperti ini ya, ada sambungan seperti ini, terus ini bertumpuk gitu ya. Secara elektrikal ini bagaimana gitu ya teman-teman, kan nggak paham, sama seperti aku juga nggak paham nih. Boleh nggak standarnya seperti ini kan gitu ya. Nah, teman-teman tanya aja seperti itu, Bapak, kalau standarnya seperti ini boleh nggak? Misalkan ada seperti ini. Terus bagaimana nanti kabel-kabel yang sana, apakah overload atau enggak? Kalau overload kan berarti kan dia panas ya, teman-teman. Kalau panas berarti bisa menimbulkan apa? Kebakaran, teman-teman, short gitu ya, teman-teman. Jadi seperti itu teman-teman ya, kita cek pressure gauge-nya masih dalam allowance nggak ya? Ada kan ya biasanya kalau teman-teman punya di contoh gas lah ya di kompor itu kan ada merah sama hijaunya. Kalau dia posisinya masih di hijau mungkin pressure-nya berarti masih bagus. Tapi kalau sudah di level merah berarti teman-teman harus cek lagi ya tekanannya ya, seperti ini ya, pressure gauge-nya, ini valve-nya, ini yang disebut valve ya teman-teman. Sama kayak kabel-kabel seperti ini, perlu apa enggak? Kalau misalkan perlu, apakah perlu digantung di seperti ini gitu ya? Karena kan bisa jadi ininya di melendut gitu ya teman-teman, karena beratnya si kabel. Ya, seperti ini ya, teman-teman. Jadi kita cek nih, seperti ini penempatan tools ya, teman-teman, disediakan lemari-lemari seperti ini. Mereka melakukan apa enggak? Lihat ya, ini orang maintenance ya, manajer maintenance-nya. Dia pasti bawa buku catatan nih, teman-teman, karena pasti ada yang di komen gitu ya, teman-teman.
Kayak aku cuman ngeliatin aja, memang bukan tugas aku kan istilahnya, tapi saya belajar gitu ya, bagaimana sih caranya untuk menerapkan 5S ya. Asumsikan saja toolsnya kita itu ya ATK-nya kita gitu, bagaimana kita menempatkan gitu kan, supaya nggak tercecer, supaya mudah ditemukan gitu ya teman-teman, supaya nggak kotor, makanya ditaruh seperti ini. Ya, terus ini juga posisi-posisi alat-alatnya mereka ya, teman-teman lihat ya, mereka si Bapak ini pasti nyatet gitu loh. Kenapa ya? Karena pasti ada komen gitu ya, teman-teman. Ini alat lasnya juga sama ya, teman-teman tuh ya. Jadi posisinya udah seperti ini, kalau memang harus diganti-ganti gitu ya, minta atau standarnya tanyakan standarnya seperti apa. Ya, kayak gini ya, naruh material sama toolsnya seperti ini gitu ya. Ya gitulah pokoknya teman-teman, kalau isinya laki semua begini nih gitu ya. Maaf ya para lelaki gitu ya. Tapi yang pasti posisinya mostly seperti inilah ya. Ya, pastikan aja gitu teman-teman pada saat apa namanya? Besok bekerja. Bayangin ini udah tinggal putus nih teman-teman nih. Tinggal berapa serabutnya, tinggal berapa lembar aja gitu ya teman-teman, masih dipakai itu teman-teman. Lihat nih teman-teman ya, sisa-sisa mereka ngelas atau hasil lasan yang tidak dipakai, lihat buangnya sembarangan kayak gitu. Ini kalau dikiloin wadidaw gitu ya. Kalau orang yang suka ini kiloan pasti udah seneng banget gitu kan. Ya, proses-proses seperti ini gitu ya teman-teman, benar-benar harus diperhatikan ya teman nih, seperti ini ya, terkelupasnya, terbuka gitu. Jadi 5S itu penting gitu ya teman-teman. Jadi bukan sembarangan saya ngajarin teman-teman 5S itu enggak ya teman-teman, karena ini kejadian gitu ya di tempat-tempat kerja itu kita banyak sekali. Ini contoh seperti ini ya. Ini aja di komen nih teman-teman permukaannya. Kenapa? Bisa jadi kasar. Kalau kasar dia kan akan melukai tangan gitu ya. Secara safety aman nggak seperti ini gitu ya. Jadi harus dijadikan concern juga. Ini kayak seperti ini bakel ya. Bakelnya kenapa ini di komen gitu teman-teman. Satu, ini kan sebenarnya isinya rantai ya. Rantainya itu dikasih selang-selang lagi gitu ya teman-teman. Entah menghindari karat, entah takut kotor gitu ya teman-teman. Cuman di balik itu yang lebih bahaya adalah bahwa ini tidak ada kuncinya nih teman-teman. Dan ini masih dipakai gitu ya untuk angkat-angkutnya ya, makanya ini harus diperhatikan. Kalau si material tersebut terlepas gitu ya, itu kan berarti kan bisa nibanin orang yang ada di bawah, jadi perlu diperhatikan. Makanya hal sedetail kecil, sekecil apapun kalau 5S pasti berlaku ya teman-teman. Sama ini tempat pengelasannya ya, seperti kabel seperti ini industrial bukan gitu kan, standar industri bukan gitu kan. Untuk colokannya aja, tipe colokan aja kalau industrial beda ya teman-teman dengan kita yang di rumah gitu ya. Nah, ini area maintenance, lihat kalau teman-teman lihat seperti ini, bagaimana caranya ngambil barangnya gitu ya teman-teman, bagaimana caranya kita menemukan barang yang mau kita ambil gitu teman-teman kalau kondisinya seperti ini ya. Jadi banyak concernnya teman-teman untuk si safety sendiri gitu ya. Dari sisi 5S-nya sendiri ya, nih teman-teman apa namanya kotor ya, nggak pernah dibersihin atau nggak tahu lah ya. Ya seperti ini lihat kotor seperti ini teman-teman. Ya, jadi mentalitinya emang benar-benar harus dirubah gitu ya teman-teman. Jangan sampai kondisinya seperti ini. Gimana caranya? Mungkin pada saat itu kondisi si tatakannya ini atau alasnya ini permanen gitu. Nah, kita bikin aja kalau dia bisa seperti apa sih laci gitu ya, yang teman-teman bisa didorong. Berarti kanan kirinya harus dipasangin kayak roda gitu ya teman-teman ya. Sehingganya bisa ditarik tuh kalau misalkan ada kotoran, ya nggak usah harus orangnya ke kolong, tangannya ke kolong, takutnya kejepit kan gitu. Jadi ide-ide yang seperti itu yang teman-teman bisa ajukan gitu ya ke apa namanya, ke engineering gitu ya teman-teman. Ini seperti ini ya, kotor segala macam, bagaimana caranya, entah divakum kah gitu kan. Kalau disapu mungkin banyak yang nyangkut gitu ya di sapunya, jadi mau nggak mau mungkin caranya misalkan dengan vakum, berarti kan harus investasi. Contoh seperti ini ya, slingnya juga sama nih, kondisinya sudah berkarat tapi masih digunakan. Yang namanya korosif itu kan pasti udah getas ya teman-teman, kemungkinan untuk lepas itu kan pasti ada gitu ya teman-teman, makanya harus berhati-hati. Jadi pada saat observasi pun teman-teman nggak lepas dari sisi safety-nya. Ini seperti ini kabelnya apa, beltnya ya.
Beltnya udah pada keropos nih teman-teman, pada sobek-sobek gitu kan teman-teman. Jadi ya kayak gitulah, pokoknya wajib ya. Seperti ini kabel-kabel terbuka gitu ya. Ini seperti ini ya, galon-galon. Bayangin aparnya terhalang sama ini, terus bagaimana gitu kalau terjadi kebakaran gitu teman-teman ngambilnya. Ya, misalkan ininya meledak nih, dispensernya meledak gitu ya teman-teman. Terus bagaimana ngambil aparnya gitu kan. Nah, itu kan juga jadi concern ya teman-teman. Nah, banyak hal yang banyak hal yang di lapangan itu teman-teman pasti akan temukan ya. Jadi kalau ini colokan-colokan kalau industrial kayak gini ya, colokannya nggak kecil seperti tadi ya teman-teman ya. Dan itu beda. Yang colokan 2, colokan 3 itu beda ya. Ada merah, biru itu beda-beda ya teman-teman. Jadi itu pun aku baru belajar maksudnya pada saat itu ya teman-teman. Oh, ternyata seperti ini toh. Oh, ternyata seperti ini toh. Ternyata ada standar. Jadi aku benar-benar learning by doing gitu ya, teman-teman. Nah, ini jadi aku share saja betapa pentingnya yang namanya 5S itu gitu ya. Karena bisa diterapkan juga di rumah gitu ya, teman-teman. Jadi itu benar-benar ya hal yang benar-benar harus dikuasai lah buat teman-teman safety gitu ya. Ada yang mau ditanyakan teman-teman? Matikan dulu. Jadi 5S itu berkaitan dengan manajemen resiko, berkaitan dengan proses operation, berkaitan dengan safety, semuanya, semua basicnya 5S. Berkaitan dengan proses administrasi, misalkan kayak teman-teman besok ada izin-izin kan, bikin work permit, bikin JSA gitu ya, itu semuanya kan harus ada 5S-nya secara dokumentasi gitu ya. Jadi teman-teman paham, oh ini tanggal berapa tamunya datang, kalau misalkan terjadi sesuatu gitu ya, secara administrasi teman-teman bisa menerapkannya juga untuk 5S gitu ya. Ada pertanyaan teman-teman untuk tugasnya. Tadi nanya habis 6M apa gitu ya. Habis 6M itu berarti kan ada tuh pernyataan-pernyataan yang istilahnya harus kita perbaiki. Benar ya, di 6M itu kan semua pertanyaannya adalah negatif ya. Nah, bagaimana kita membuat itu jadi positif atau sebagai improvement atau perbaikan gitu ya, teman-teman. Ada yang mau share contohnya untuk PDCA sama 6M-nya? Ada yang udah bikin? Ibu kayaknya kalau untuk 6M-nya udah ada, tapi kalau untuk PD itu belum ada yang bikin, Bu. PDCA. Oke. Iya, Bu. Mulai dibuat saja, dibikin kayak template aja, Mbak. Kalau misalkan kan Mbaknya udah bikin tuh tulang ikannya ya, Iya, Bu. fishbone-nya ya. Nah, dari fishbone-nya, makanya aku boleh lihat nggak? Iya, Siapa bentar yang ya, mau Bu. share? Bentar. Bentar, Pak. Ada? Bentar. Aku lagi share screen tugas.
Karena pasti di skripsi besok teman-teman pasti diminta untuk melakukan yang namanya perbaikan. Nah, perbaikannya seperti apa? Maka proses analisanya itu teman-teman bisa dengan identifikasi masalah ya dari 5W1H, lalu 6M, lalu PDCA. Itu minimal ya teman-teman. Apalagi kalau teman-teman mau tambahin lagi misalkan mau ngitungnya atau analisanya pakai FMIE. Berarti teman-teman harus punya yang namanya RPN sama level resikonya secara kualitatif gitu ya. Masukkan aja saya kalau misalkan besok skripsi pasti dipakai aja istilahnya gitu ya. Sebentar ya, Bu. Boleh. Oke. Ini masalahnya apa? Boleh. Berarti terjatuh dari tangga ya, terjatuh dari, bukan di tangga ya, terjatuh dari tangga. Jadi potensi bahayanya nggak usah ditulis. Jadi kalau fishbone itu kita fokus aja apa masalahnya, ya. Jadi terjatuh dari tangga. Sudah tuh paling ujung ya, yang kanan ya, kepalanya ya, kepala ikannya ya. Dari sisi metode, bahwa itu bukan tidak sesuai, kita bilang sesuai dalam arti prosedurnya ada atau enggak untuk metode. Tidak, Ibu. Tidak ada prosedurnya untuk naik turun tangga. Iya. Tidak, berarti kita tulisnya langsung to the point. Tidak ada prosedur. Ya, tidak ada prosedur naik turun tangga sehingga dia bisa terjatuh, gitu kan maksudnya? Iya, Ibu. Ya, bukan pembuatan tangganya ya. Kalau pembuatan tangganya berarti bukan prosedur, tapi lebih ke work instruction, instruksi kerjanya. Jadi di metodenya tuliskan di situ bahwa tidak ada prosedur naik tangga. Terus dari sisi kurang pemahaman tentang K3 dalam melakukan pekerjaan. Nah, aku mau lihat lagi identifikasinya terjatuh di tangga itu di posisi atau pada pekerjaan apa? Pada saat melakukan pekerjaan apa? Kalau lagi naik tangga sih, Bu. Iya, tahu. Kita di rumah juga kalau rumahnya bertingkat kan juga naik tangga. Tapi mbaknya diterangkan di sini melakukan pekerjaan. Nah, pekerjaannya teh apa gitu. Kita bangun rumah juga naik tangga. Angkat barang, Bu. Nah, berarti di potensi bahayanya itu ditambahkan terjatuh dari misalkan ketinggian misalkan atau jatuh dari tangga konstruksi misalkan. Nah, maksudku supaya kita jelas nih, jangan nggak jelas semuanya gitu ya. Jadi kalau nerangin sesuatu tuh harus benar-benar jelas ya. Kalau tidak paham tentang prosedur K3, nah, kan pasti saya akan tanya prosedur yang seperti apa gitu misalkan. Prosedur yang seperti apa, Mbak? Jadi jangan cuma sekedar nempelin kata-kata ya, tapi nggak tahu alasannya kenapa. Nggak bisa gitu ya, teman-teman ya. Harus dipertanggungjawabkan nih kata-katanya. Besok sidang skripsi sama, teman-teman. Nggak bisa asal. Ya, nggak bisa asal. Jadi harus benar-benar sesuai apa yang dikatakan, harus ada alasannya. Makanya kan kalau deskripsi ada latar belakangnya kenapa istilahnya gitu kan. Nah, ini maksudnya apa, Mbak? Kalau kurangnya pemahaman tentang K3 dalam melakukan pekerjaan. Kayak safety-nya, Bu, keselamatannya. Soalnya kan di pinggirnya belum dikasih head railing-nya. Jadi, Oh, nggak ada handrailnya. iya. Nah, berarti kalau di situ masukin ada materialnya.
Materialnya berarti di situ bahwa tangga tidak memiliki handrail. Berarti ini kurang ya di materialnya ya. Terus kalau apakah nih misalkan kita ada tangga dimanapun lah, di hotel kayak di rumah sakit kayak, apakah kita juga perlu paham maksudnya cara menaiki atau menuruni anak tangga secara general loh ya, perlu nggak? Eh, Perlu ya, Bu? Perlu. Jadi cara naik tangga tuh misalkan apa namanya, angkat satu kaki sebelah kanan atau kiri, lalu di melangkah satu lagi gitu, perlu. enggak, Bu. Enggak, Bu. Nah, itu maksud aku. Jadi makanya aku tanya, kurangnya pemahaman di sini itu seperti apa? Karena potensinya itu, identifikasi bahayanya itu adalah terjatuh nih, terjatuh dari tangga. Tangganya tangga apa? Kita nggak tahu kan gitu. Makanya harus spesifik. Kalau menerangkan di fishbone itu, jatuhnya tuh di tangga apa gitu, dari mana gitu. Baik, Ibu, nanti diperbaiki. Ya enggak, maksudnya jawab sekarang aja, maksudnya biar semua juga belajar. Aku bukan menyalahkan mbaknya ya, ini namanya proses belajar. Jadi semuanya harus tahu bahwa isinya itu kalau di fishbone itu harus spesifik, gitu loh maksud aku. Kenapa? Karena kita menjurusnya itu di kepala ikannya itu adalah sesuatu yang benar-benar juga spesifik gitu. Terjatuh itu kan banyak gitu kan, misalkan terjatuh dari tangga, terjatuh dari scaffolding gitu kan, jatuh dari bis gitu, jatuh dari motor, itu kan semua bisa gitu, terjadi gitu makanya. Nah kalau tak kan jatuh dari tangga, nah tapi kalau mbaknya sebutkan ini pekerjaan, berarti dia di tangga di mana kan gitu, di tempat kerjanya itu terjatuh tuh di mananya gitu loh maksud aku. Ini tangga rumah, Ibu. Tangga rumah, apalagi tangga rumah ya. Perlu nggak semua mbaknya mengajarkan adiknya, kakaknya, ayahnya, ibunya K3 untuk naik tangga? Enggak. Nah, itu dia maksud aku. Berarti jangan dituliskan bahwanya kurangnya pemahaman tentang K3 dalam melakukan pekerjaan. Karena kan ini katanya tadi terjatuh dari tangga rumah, misalkan gitu kan. Nah, berarti mungkin kalau dari sisi men yang benar adalah misalkan kurang fokus, kurang hati-hati. Itu boleh ya, tapi kalau kurang pemahaman tentang K3 berarti mbaknya harus nanti ya mentrainingkan adiknya, kakaknya, apa ART-nya, ayah ibu itu mengenai K3, mengenai naik turun tangga di planningnya, di PDCA-nya. Gitu maksud aku. Sampai mau segitunya? Enggak, Bu. Nah, oke. Ini kan hanya simpel ya, teman-teman ya. Jadi potensi terjatuh di tangga karena untuk realnya nanti di pekerjaan seperti itu, Mbak, gitu ya. Aku hanya mencontohkan sedikit itu supaya Mbaknya atau Masnya semua itu mengenal oh potensi bahaya itu bisa terjadi di mana saja. Tapi kalau in real pekerjaan nantinya di PDCA-nya itu teman-teman harus melakukan improvement yang due to method, due to man, due to mesin, due to material, due to measurement ya, itu semuanya harus dilakukan. Itu ya. Berarti yang kurang fokus sama kurang hati-hati bisa dimasukkan. Tapi kalau kurang pemahaman, kalau nanti posisinya dia di pekerjaan ya, Mbaknya. Kalau misalkan metodenya misalkan tidak sesuai prosedur, berarti untuk naik tangga rumah di rumah ya, mbaknya punya prosedurnya. Enggak sih, Bu. Nah, berarti
lebih ke misalkan karena kan tidak wajib semua 6M-nya itu di capture ya Mbak gitu ya misalkan. Jadi kalau misalkan mungkin Mbaknya metodenya bisa diganti dengan materialnya seperti tadi ya belum ada atau belum ada lah ya belum ada handrail misalkan seperti itu. Itu udah statement aja langsung jebret gitu ya tidak ada handrailnya. Terus dari sisi mainnya kurang fokus atau kurang hati-hati makanya dia terjatuh gitu ya. Terus misalkan lantainya licin. Nah, boleh ya seperti itu, lantai licin misalkan. Terus dari sisi mesin ini kita masukkannya itu ke ini aja tadi ya, ke material karena berkaitan dengan handrail itu kan berarti pegangan ya, itu kan bentuknya material bukan mesin ya, Mbak. Jadi nanti dimasukkan diganti saja apa namanya jadi material ya instead of mesin ya. Jadi diganti materialnya saja seperti itu ya. Ada lagi nggak concernnya selain licin, terus nggak ada handrail, kurang hati-hati, ada lagi nggak? Kayaknya baru itu dulu deh, Bu. Oke, berarti mbaknya masukkan 3 saja cukup. Ya, di note ya. Iya. Yang lain juga sama. Jadi maksimum itu 6, tapi pastikan kalau 6-6-nya memang berkaitan, berarti semuanya harus kita bahas. Gitu ya, teman-teman. Jadi nanti setelah ini udah baik ya, Mbaknya sudah bisa menganalisa apa problem-problem apa saja yang terjadi gitu ya. Kalau misalkan ada orang yang terjatuh dari tangga gitu ya. Udah bagus Mbak Anissa ya, tapi itu tadi harus fokus gitu ya ke problemnya. Kecuali Mbaknya nanti menganalisanya misalkan di tempat kerja, nah itu baru bisa jadi 6-6-nya keluar semua gitu ya. Contoh kayak misalkan metodenya. Bisa jadi contoh misalkan Mbaknya kerja di konstruksi ini orangnya terjatuh, amit-amit ya Allah, gitu ya, jatuh misalkan dari keren gitu ya. Nah, baru di situ Mbaknya masukkan di situ bahwa misalkan dari sisi men biasanya sih ya mereka nggak aware ya dengan SOP-nya. Atau misalkan SOP-nya tidak dipasang atau work instruction-nya tidak dipasang, itu bisa masuk di metode ya teman-teman. Atau misalkan over capacity gitu ya. Kalau over capacity adanya di mana gitu, misalkan dari mesinnya sendiri gitu ya. Dari mesin misalkan dia overload gitu teman-teman yang harusnya isinya cuma 2, teman-teman isinya cuma isinya bisa bertiga, berempat, berlima gitu. Nah, itu kan nggak boleh gitu ya, teman-teman. Nah, itu yang jadi concern. Jadi langsung negatif statement ya. Yang tadi kurang fokus, kurang hati-hati, tidak terpasang handrail, itu udah benar ya, lantai licin misalkan seperti ini itu udah benar ya, teman-teman. Nah, untuk next-nya berarti tinggal dilanjutkan saja. Tadi Mbaknya ada 3 ya, di note ya. Nah, 3-3-nya itu nanti Mbaknya bisa bahas mengenai plan do check act-nya seperti apa. Ini kalau kelihatan nggak gambarnya aku? Plan do check act. Kelihatan nggak? Sah. Nggak kelihatan, Bu. Nggak kelihatan ya? Nggak kelihatan. Nggak kelihatan. Kurang jelas, Ibu. Buram, Bu. Kurang. Jadi ini yang aku, aduh mana sih? Ini ya, ini adalah yang 6M yang mana sih? Ini ya 6M semua ya, teman-teman ya. Ini 6M semua. Ya, semua tuh tadi Mbaknya apa aja tuh tadi ya, material, terus man sama environment ya, tadi ya mother nature ya. Nah, masukin sini 3-3-nya. Nah, yang ke horizontal, yang ke sana itu ada P, D, C, A. Itu ya, dibikin template-nya seperti ini concern-nya supaya Mbaknya tahu. Kalau pada saat misalkan tadi jawabannya teh apa teh? Lantai licin, let's say ya, dari sisi misalkan dari atau nih man-nya ya tidak fokus misalkan ya, tidak fokus. Nah, supaya fokus bagaimana sih orang itu Mbaknya harus planning-kan. Misalkan ada peringatan misalkan ya diingatkan gitu ya atau membuat peringatan atau memasang tanda misalkan gitu ya. Planningnya memasang tanda apa seperti warning gitu ya. Nadunya yaitu tadi Mbaknya jadi mengingatkan orang tersebut misalkan supaya dia naik tangganya itu lebih fokus misalkan nggak mainan handphone kah jadi dibikin seperti atau dibikinkan misalkan WI-nya atau SOP-nya ya misalkan bisa dibikin seperti itu terus nanti kita ceknya dia udah nurut atau belum nih gitu ya
Terus nanti kalau misalnya belum nurut, kita cek lagi. Jadi actionnya seperti apa, kita audit lagi ya, orang tersebut udah nurut atau belum. Atau misalkan dari sisi tadi material, misalkan tidak ada handrail, misalkan di sini kan ya. Berarti planningnya apa mbaknya? Berarti harus dipasang handrail ya. Do-nya juga sama, berarti memasang handrailnya itu dengan benar, misalkan seperti itu ya. Terus nanti ceknya mbaknya bikin apa namanya prosedur-prosedurnya bagaimana caranya, misalkan seperti itu. Mungkin karena ini simple, sebenarnya nggak perlu sampai panjang sih sebenarnya gitu ya. Sebenarnya dengan 5 why saja dia cukup karena dia hanya jatuh dari tangga. Jadi banyak alternatif untuk problem solving ya teman-teman ya. Jadi tidak hanya apa namanya kalau yang panjang begini ya dengan 6M dengan PDCA itu untuk apa isu atau problem-problem yang complicated yang nantinya mungkinnya nanti teman-teman deskripsi gitu ya. Itu complicated tuh teman-teman. Tapi kalau misalkan problemnya tadi simple apa namanya jatuh dari tangga, teman-teman bisa dengan 5 why saja juga bisa sebenarnya ya. Tapi kalau misalkan untuk yang agak kompleks gitu ya, teman-teman itu bisa menggunakan 6M dengan PDCA gitu ya. Nah, maksud aku, kalau setiap teman-teman melakukan sesuatu, semuanya harus ada yang namanya plan, do, check, act-nya untuk problem solving. Ya, makanya aku sampaikan dulu ya di awal-awal 10 knowledge-nya, basic knowledge-nya itu teman-teman ada yang namanya PSM ya, problem solving methodology ya, di mana itu skill teman-teman yang harus teman-teman kuasai gitu ya besok di lapangan karena pasti problemnya banyak. Ya, jadi kalau teman-teman besok mau nganalisa, in case terjadi resiko gitu ya di tempat kerja, nah berarti teman-teman bisa nganalisanya step-stepnya seperti ini, gitu ya. Nah, jadi di korelasikan antara 6M-nya, nanti ambil yang vertikal, yang PDCA-nya itu yang ke horizontalnya. Ya, diterangkan tapi kalau dari sisi man apa tadi, terus dari sisi material apa tadi gitu ya. Terus dari sisi mother nature misalkan, tadi kan lantai licin misalkan, berarti planningnya apa gitu kan. Berarti kita membuat bahwa lantai itu harus kering. Ya, do-nya apa? Ya memastikan saja misalkan bahwa misalkan setelah di pel misalkan gitu memastikan jangan ada yang lewat dulu misalkan hal seperti itu kan bisa ya teman-teman. Atau mbaknya misalkan memakai yang 5 why, kenapa dia bisa jatuh kan istilahnya gitu ya. Problem statementnya tadi adalah jatuh dari tangga. Nah, kita tanya dong, why pertama nih, kenapa bisa jatuh dari tangga? Satu, tadi mbaknya bilang misalkan lantainya licin. Kenapa licin misalkan? Oh, habis dipel gitu kan. Terus oke, udah mentok tuh mbak, cuma 2 why saja sudah selesai. Oh, ternyata karena habis dipel. Makanya masih licin kan, masih basah. Atau yang kedua tadi problemnya yaitu orang nggak fokus gitu kan. Kenapa dia nggak fokus gitu kan? Oh, lagi mainan handphone misalkan. Kenapa mainan handphone atau lagi terima telepon misalkan gitu kan. Kenapa terima telepon misalkan ada yang urgent gitu kan. Nah, seperti itu. Jadi sampai di situ aja cukup selesai gitu ya. Terus misalkan tadi apa satu lagi nggak ada handrail. Oke. Nggak ada handrail misalkan gitu kan. Kenapa nggak ada handrail? Misalkan tangganya belum selesai di apa namanya dipasang atau belum lengkap lah ya belum komplit misalkan atau memang nggak ada handrailnya gitu kan. Nah itu kan berarti harus ada solusinya, berarti wajib dipasangkan handrail gitu loh nextnya. Jadi hal-hal seperti itu bisa juga digunakan pakai 5 why gitu ya teman-teman. Kalau agak complicated berarti teman-teman bisa memakai yang PDCA. Nah aku ngajarin yang agak complicated gini seperti ini. Kenapa? Karena kalau di kantor tuh pasti akan jauh lebih complicated dari ini gitu loh teman-teman, dari problem yang teman-teman hadapi sekarang. Gitu teman-teman. Ada yang mau ditanyakan lagi untuk hubungan antara 6M dan PDCA-nya? Ibu mau izin bertanya, berarti buatnya template-nya di Excel ya Bu ya? Boleh di Excel. Kasih Ibu. Oke. Kan dari awal aku bilangnya di Excel terus aja, bikin di Excel terus supaya lebih mudah, terus sistematis ya, terstruktur dengan baik gitu.
Ada lagi teman-teman yang mau ditanyakan? Ibu, saya bertanya, Boleh. itu kan do sama action kan sama-sama melakukan sesuatu ya, Bu. Nah, itu perbedaannya Oke, action itu untuk misalkan nextnya, kalau misalkan dari sisi kontrol ya, kan kita harus urut ya Mbak, plan, do, check, act gitu. Pada saat kita melakukan do, berarti itu adalah hal-hal yang sudah kita planningkan di P-nya. Ya, in real nih ya, maksudnya dilakukan benar-benar saat itu juga gitu, apa paling tidak soon lah, segera gitu. Nah, pada saat kita level sudah dilakukan, udah terimplementasi untuk yang do, berarti kita kan harus cek ya Mbak ya, cek dalam arti sudah sesuai atau belum nih, misalkan ya kan udah dipasang belum nih, contoh kayak tadi handrailnya, oh sudah, oke. Nah, sudah dicek bahwa sudah dipasang, memastikan lagi apakah masih ada yang terjatuh enggak, misalkan pada saat si handrailnya dipasang nih, gitu ya, masih ada yang terjatuh apa enggak, gitu kan. Kalau misalkan tidak, berarti hanya di A-nya itu, Mbaknya bisa melakukan yang namanya audit, atau inspeksi berkala misalkan, atau observasi berkala, memastikan lagi bahwa prosesnya tadi, yang P-nya tadi atau yang do-nya tadi itu benar-benar dilakukan dan tidak ada resiko bahaya lagi. Makanya di action-nya itu adalah untuk tinjauan ulang atau tadi untuk pemantauannya tadi, Mbak. Oh iya, dipahami Bu. Terima kasih. Ya, nanti kalau misalkan besok ada problem di kantor, pada saat di A-nya itu Mbaknya pastikan lagi ya, lakukan lagi audit, internal audit, ajak lagi teman-temannya yang terlibat di proses tersebut pada saat proses itu berarti di plan do-nya ya. Pastikan lagi teman-temannya itu involve pada saat melakukan action-nya tadi ya, pengecekan, interview, observasi, itu semuanya harus dilakukan di tahap kontrol sebenarnya. Kalau misalkan ada ketidaksesuaian lagi, maka Mbaknya bikin action-nya tadi. Entah itu di-review ulang SOP-nya, WI-nya, atau perbaikan dari awal lagi, dari plan lagi. Jadi PDCA pun bentuknya juga circle ya Mbak ya. Jadi bentuknya saling mengikuti gitu loh. Kalau nggak ada ini, pasti nggak bisa jadi ini. Kalau nggak ada ini, pasti nggak bisa jadi ini. Seperti itu. Gitu ya. Kalau belum sesuai, muter lagi sampai ke planning. Planningin lagi, apa lagi gitu ya. Ya, jadi kalau PDCA itu bentuknya apa namanya circle gitu ya, berputar gini ya, teman-teman, kelihatan nggak sih? Ya, seperti ini ya. Jadi berputar dia PDCA-nya ya. Jadi muter terus. Kalau di audit masih ketemu, misalkan di tahap action ya, Mbaknya ketemu nih, misalkan ada ketidaksesuaian, balik lagi. Kita balikin lagi, mulai dari plan lagi. Ayo kita planning apa lagi supaya nggak ada lagi yang istilahnya kejadian resiko bahaya. Gitu, Mbak. Ada lagi teman-teman yang mau ditanyakan? Nggak ada? Udah paham PDCA-nya? Insya Allah Ibu. Oke, baik. Kalau kayak gitu, baiklah. Kita ketemu minggu depan ya. Kalau ada yang masih nggak paham, kasih tahu ya. Pokoknya dari awal nanti teman-teman ngumpulinnya itu dari awal, dari identifikasi, lalu teman-teman ada proses pengukuran kan. Dari pengukuran kan kemarin kita pakai RPN ya, teman-teman ya. Kan misalkan teman-teman udah measure nih berapa rate-nya, berapa range-nya, terus berapa klasifikasinya, masuknya yang mana, ringan, sedang, berat gitu ya. Nah, dari situ baru teman-teman analisa dengan 6M-nya ya sampai ke PDCA. Ya, nanti dari PDCA kita udah tahu
Berarti nanti teman-teman udah paham tuh untuk prosesnya sendiri ya, untuk manajemen resiko gitu ya teman-teman, kurang lebih seperti itu. Jadi intinya sih semoga ini bermanfaat. Kalau besok teman-teman skripsi, itu teman-teman pasti kan harus come up dengan isu ya, ada masalah apa kan gitu yang mau dibahas kan, istilahnya seperti itu. Nah, how to solve-nya itu paling tidak tahapan-tahapannya itu teman-teman sudah paham apa saja yang harus teman-teman lakukan gitu ya untuk memecahkan masalah tersebut. Gitu ya, teman-teman. Lumayan kan? Dapat ilmu buat skripsi gitu ya. Baik teman-teman, kalau nggak ada, sampai ketemu minggu depan ya. Kalau ada yang nggak paham, belum absen ya. Nanti kasih tahu aku aja ya teman-teman. Ntar ya, kita absen dulu. Gimana Pak, bisa Pak? Mana absennya? Absen. MNC grup Tambah sekarang week 9. Kenapa soalnya? Typo. Absen. Present sheet. Tambah. Jam 11. Tanggal 8. Oke. Week 9. Linknya. Mana linknya? Linknya tadi ada di WA ya. Mana dia? Ya. Masuk semua, Mbak? Iya, Bu, masuk semua, Bu. Oke. Buka ini. Masuk semua. Oke. UTS-nya nggak masalah kan? Gampang-gampang. Masuk semua ya. Tanggal tanggal 8 ya. Desember 8. Cus. Oke. 22. Ini ada 8. Oke. Save dulu. Bentar ya, teman-teman. ya, berarti beli itunya pakai di papa ya Pak, berarti beli itunya pakai duit papa ya, beli semprotan pakai duit papa. R14. Oke, simpan. Monggo silakan teman-teman yang mau absen. Suara. Apa, Dek? Didi. Sini, Didi.
Yuk panggil Mami. Oke, tunggu ya. Ntar lagi ya, Dek. Sini, Didi, sini. Didi. Didi. Udah? Ayo, siapa lagi? Udah 9. Pasti Didi. Nih, ada mbaknya tuh, Dek. Ada mbaknya tuh, Dek. Tuh. Halo, nama aku Didi. Halo. Ya, udah. Bentar, panggil Mami ya. Udah absen semua? Udah ya. Baiklah. Baru 13. Oke. Baiklah teman-teman. Makasih banyak ya. Sampai ketemu minggu depan. Karena aku mau ngajar.